sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan, kita masuk dari awal pujian penyembahan ini. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, ya Tuhan. Katakan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, Yesus. Amin. Ya, selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meskipun dalam kesesakan. Ya Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan, engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan percaya Dia Tuhan yang besar, ya Tuhan yang percayakan masalahmu, pergumulanmu, apapun itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Imanku, amin Tuhan, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenang. Yuk sama-sama angkat tangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Dia berjanji. Yes, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Lagi katakan sekali lagi dan percaya engkau terima kemenangan dari Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Jesus, serahkan kepada hambanya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Pada saat nama-Mu ditinggikan, maka Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Pada saat Kau bertahta, maka turunlah setiap berkat rohani, jasmani, ekonomi dalam hidup kami. Berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat sampai kesehatan, kekuatan, dan keuangan kami semuanya. Di penghujung akhir zaman ini Tuhan, berilah telinga supaya kami boleh peka mendengar suara Tuhan, dan kami lebih lagi terus terhubung dengan Roh Kudus, sehingga kami terus diberikan arahan tuntunan-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman
firman-Mu. Biarlah Bu Mary Kau urapi dia Tuhan. Setiap firman yang dikatakannya berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih urapi kami semua yang mendengar, sehingga kami boleh menjadi seorang murid yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur diberikan kesempatan walaupun dalam jangka waktu cuma 3 hari atau gitu kira-kira, tapi ya saya percaya jangan menolak, karena menyampaikan firman Tuhan itu bukan harus yang luar biasa, tapi apa yang kita alami itulah yang kita sampaikan untuk menjadi berkat, karena firman itu adalah benih. Jadi pada saat firman itu ditaburkan, maka benih itu akan tumbuh di hati kita masing-masing. Karena itu Roh Kuduslah yang bekerja di hati kita masing-masing pada saat firman ditaburkan. Karena saya sendiri tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu semua ya. Saya tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh masing-masing ibu-ibu semua. Tapi saya percaya firman ditaburkan, Roh Kuduslah yang akan mengartikan firman itu, menerjemahkan masing-masing dengan kebutuhan kita. Amin. Ya. Lalu sebelum firman saya bersaksi dulu. Ya, apa yang mau saya sampaikan, apa yang saya alami dari tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang. Tapi saya mau menyaksikan bahwa firman sudah mau saya sampaikan. Terus tadi baru Tuhan ingatkanlah, Roh Kudus ingatkan di hati saya untuk menyampaikan kesaksian sedikit yang sudah saya sampaikan kepada Cimaria juga, bahwa waktu di akhir tahun kemarin tuh Roh Kudus bicara untuk saya bahwa kuasai dirimu dan jadilah tenang. Itu saya udah, Mau Mary dapat apa? Enggak ada, tapi Roh Kudus taruh di hati saya, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kalau dilanjutkan berarti supaya kamu dapat berdoa. Nah, di akhir daripada akhir zaman ya, kita masuk di tahun 2025. Berarti Roh Kudus sudah mengingatkan saya, kamu kuasai diri agar kamu dapat berdoa. Nah, itu sudah jadi bekal untuk saya, bahwa saya harus terus berdoa. Ya, Roh Kudus sudah sampaikan kepada saya. Nah, jadi kita lihat, ini baru cerita-cerita ya, di awal tahun, mulai masuk tahun 2025, banyak hal yang kita lihat sendiri yang terjadi. Ya, yang di luar negeri, kebakaran yang besar di rumah-rumah mewah yang mungkin itu sudah aman, sudah sangat aman, tapi Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mungkin kalau Tuhan mau buat terjadi. Kemudian di Jakarta kebakaran juga, yang di kafe, yang ada yang meninggal, pesawat jatuh di luar. Tuh sampai dengan saat ini banyak sekali rentetan yang terjadi, banyak yang di PHK ya, perusahaan-perusahaan tutup, bukan cuma di Indonesia tapi di luar juga terjadi. Nah, itulah Tuhan sampaikan, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi firman Tuhan di hari ini tadinya saya mau judulnya supaya kamu dapat berdoa. Tapi tadi pagi Tuhan, ini firmannya judulnya apa ya? Terus fokus kepada Tuhan dan fokus kepada firman. Tadi pagi tuh doa pagi firmannya, fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman. Nah, masih lanjut lagi, ini sedikit kesaksian lagi. 3 kali di bulan Januari saya berdoa, kemudian sekali saya dengan teman-teman naik ke menara doa di Sentul, lantai 12 SICC, berdoa di situ. Dan belum lama, 1 bulan yang lalu, doa untuk orang-orang sakit di Zoom itu 3 kali Roh Kudus bicara kata merendahkan diri dan mencari wajah. Itu lewat Zoom aja tiba-tiba
tuk hadirat Tuhan menjamah saya, terus ada kata-kata merendahkan diri, cari wajahku. Terus saya sampai nangis padahal hanya Zoom sendiri itu. Ada sampai akhirnya saya ketemu teman tanya, dahsyat ya, kemarin kenapa tuh gitu. Nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya itu untuk merendahkan diri, cari wajah. Dan itu ini ketiga kali saya sampaikan gitu. Itu sedikit jadi firman Tuhan hari ini yang tadi mengenai fokus kepada Tuhan dan fokus kepada firman Tuhan. Ini firman sedikit tapi banyak kesaksian yang saya alami. Kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Sama-sama. Yohanes 4 ayat 24, 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lagu tadi ya, pas ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu Tuhan sendiri. Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan. Bukan kebenaran tuh benar-benar, bukan. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Akulah jalan, yang lagu pas ya, berarti itu Roh Kudus sudah connect dengan kita. Jadi akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu adalah Tuhan, adalah firman-Nya. Firman-Nya itu Tuhan Yesus, itulah kebenaran pribadi. Nah, jadi pada saat kita mau berdoa, kita mau mengenal Tuhan, kita berdoa itu kita mau mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, pada saat kita berdoa, apa sih yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Kita lihat di flashback lagi. Kalau kita pada saat manusia pertama, Adam, pada saat Adam berbicara pada saat belum jatuh ke dalam dosa, Adam itu berbicara dengan Tuhan, itu Allah berfirman. Kita mungkin bisa lihat satu ayat ya. Semua yang kalau Allah berbicara kepada Adam pada saat belum jatuh ke dalam dosa tuh, Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Jadi mereka berbicara, berkomunikasi itu dengan firman. Allah berfirman. Nah, ini saya ambil singkatnya pada saat kita yang sudah lahir baru. Siapa yang belum lahir baru, terima Tuhan Yesus di sini. Ayo cepat-cepat lahir baru. Karena pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, rohnya mati. Dia keluar dari Taman Eden, terputus hubungan. Nah, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, maka roh kita itu dibangkitkan. Jadi kita adalah manusia roh. Nah, Allah itu roh, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran akan Tuhan sendiri. Kita mau mengenal Tuhan Yesus. Tuhan adalah kebenaran itu. Nah, kita karena manusia roh, kita mau berbicara, mau mengenal dengan Allah, kita harus menggunakan firman. Kita harus menggunakan firman karena Allah berbicara dengan firman. Bukan berarti kita tidak berbicara dengan kata-kata hari-hari, kata-kata manusia. Tapi kita juga harus berbicara dengan firman. Karena Allah berbicara dengan kita lewat firman. Nah, itu. Jadi contohnya Bu Irin, contohnya dari Batak ya. Nah, kalau bahasa Batak, Bu Irin bahasa Batak, saya bahasa Ambon. Kita sama-sama ngobrol. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, nggak nyambung. Berarti kita harus sama-sama berbicara di dalam bahasa yang kita sama-sama nyambung ya. Berarti bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi kita juga tahu bahwa
Allah berfirman, kita adalah manusia roh karena kita sudah dibangkitkan. Jadi kita juga berbicara dengan bahasa firman. Nah, itu singkatnya seperti begitu. Lalu kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena kesaksian saya. Saya itu dari tahun kemarin tuh saya sering berdoa pakai firman ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di Indonesia seperti di surga, di dunia seperti di surga, di keluarga saya seperti di surga, di dalam hati saya sebut anak-anak satu-satu. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di dalam keluarga saya seperti di surga. Sehingga ada damai sejahtera Tuhan melawat Indonesia, ada damai sejahtera Tuhan melawat keluarga saya, hidup saya, anak-anak satu-satu. Ya itu setiap hari saya doa sambil ada doa-doa, saya doa itu juga. Karena kan saya berdoa menggunakan firman Tuhan. Karena roh, kita berbicara dengan Allah yang adalah roh. Jadi Allah berfirman, saya juga mengucapkan firman itu yang itu adalah Allah sendiri. Lalu sampai akhirnya saya mendapat penglihatan. Penglihatan yang sudah saya cerita juga, saya jam 2 siang itu bulan Mei tahun 2024. Kira-kira tanggal 31 Mei. Selesai beres belakang dapur jam 2-an, saya masuk kamar, lihat-lihat handphone, saya duduk sambil lihat-lihat handphone, terus tiba-tiba saya tertidur. Saya tertidur terus saya lihat Tuhan Yesus turun dari di atas awan. Turun di atas awan, tapi lihatnya seperti kalau di gambar itu tuh gambar yang di kalender, Tuhan Yesus turun di atas awan. Lalu Roh Kudus bicara di dalam hati saya, turun di Indonesia. Nah itu. Karena saya selalu berdoa mengucapkan firman Tuhan. Terus ada satu lagi, saya 2 kesaksian untuk yang poin 1, mengenal Tuhan dengan firman. Pada saat saya setiap hari sampai hari ini, saya selalu berdoa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Setiap hari sampai hari ini, setiap berdoa, firman itu enggak pernah saya lupa doa. Saya mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Saya sebut anak-anak, begitu terus saya sebut anak-anak satu-satu, berdoa seperti begitu. Terus pernah satu kali itu saya mendapat satu itu dari Tuhan, satu pernyataan dari Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Terus saya itu tiba-tiba jongkok ini seperti prajurit itu, ambil tongkat gembala itu, sampai segitunya tuh. Saya juga kaget, lah kok bisa saya tarik gerakan ini. Terus saya cerita-cerita ke ada teman saya, dia pendoa juga. Lah saya ke rumahnya, lah itu mak juga, mamanya dia ada foto seperti gitu, modelnya seperti gitu, ambil tongkat gembala. Itu dia suruh fotoin, tapi udah meninggal orangnya. Dia suruh fotoin, itu suruh dia fotoin itu. Tuhan suruh saya seperti begini, seperti prajurit yang mengambil tongkat itu. Seperti gitu, sama dengan gerakan yang saya. Nah itu. Jadi kita ini pengalaman saya yang saya sampaikan bahwa kita harus berdoa dengan bahasa kita. Ya, kalau doa itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang dengan kata ya itu, tapi fokus kepada Tuhan, karena kita mau mengenal Tuhan. Jadi sama fokus kepada firman Tuhan. Lalu apa yang kita memuji menyembah, lalu kita berdoa pada saat kita merasakan hadirat Tuhan, itulah Tuhan kasih sesuatu kepada kita. Yang kedua,
Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada apa yang kita perbuat. Saya memberikan satu contoh. Pada saat 10 anak darah, 10 orang kusta yang sakit, terus mereka disembuhkan Tuhan. Berapa yang balik, berapa yang pergi? Satu. Nah, kenapa sampai dia balik? Nah, dia balik karena dia bukan mencari kesembuhan saja, tapi dia mencari sumber dari kesembuhan itu. Kalau yang 9 itu dia hanya mencari kesembuhan, udah sembuh ya sudah. Sama dengan kita, mungkin kita sakit, Tuhan. Kalau lagi sehat-sehat, Tuhan, saya puji Tuhan, keluargaku baik, semua baik gitu. Tapi kalau kita dalam tekanan, kita dalam sakit penyakit, Tuhan tolong, Tuhan, saya sedang sakit, ya seperti gitu. Tapi pada saat kita sudah sembuh, udah doa sudah selesai, kan sudah dapat gitu ya, sudah dapat kesembuhan. Nah, jadi kita harus mencari Tuhan. Ini kesaksian saya lagi. Waktu saya sakit usus, pasti Ci Maria juga tahu ya. Saya sakit usus, terus itu maaf mau nggak bisa BAB, bisa sampai 1 minggu nggak bisa. Terus saya udah ke klinik, sudah di USG, udah minum obat USG ke klinik bukan 1 kali. 2-3 kali udah minum obat, nggak ada perubahan. Terus saya mesti ke rumah sakit untuk kolonoskopi dipoto. Tapi akhirnya memang saya kolonoskopi. Nah, pada saat proses mau kolonoskopi itu, memang saya berdoa, tapi di menara doa karena saya ikut menara doa yang 24 jam. Jadi setiap hari saya masuk di menara doa berdoa. Pada saat di menara doa, saya berdoa. Setiap hari saya berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sudah menyembuhkan, padahal belum sembuh. Sudah menyembuhkan usus saya, lancar. Saya perkatakan, di menara doa saya perkatakan begitu terus. Nah, pada saat saya proses untuk kolonoskopi kan, prosesnya itu seperti orang yang mau dioperasi. Jadi kan harus anestesis semua. Nah, pada saat tanggalnya udah mau ditentukan minggu depannya hari Selasa, ya, ini hari Jumat saya masuk menara doa. Udah mau selesai, saya mau keluar dari Zoom karena Zoom jam 10:30 malam. Itu tiba-tiba saya lihat kaki. Saya lagi duduk tuh, saya lihat kaki, emang kaki Tuhan. Karena itu saya tahu itu kaki Tuhan. Kenapa? Karena itu hadirat Tuhan saya rasakan. Itu jadi kaki bukan biasa satu kaki begini di samping saya kan duduk samping saya gitu. Tapi kakinya ya dia seperti ada gelembung-gelembung seperti kaki yang kalau kena matahari ada sinar-sinar kayak gitu. Saya lihat kaki. Nah, pada saat kolonoskopi nggak ada penyakit apa-apa. Cuma usus dibersihin dan habis itu nggak ada masalah apa-apa, saya sembuh. Nah, saya percaya bahwa yang Tuhan datang menyembuhkan saya, usus saya sembuh. Jadi saya doain itu firman, bukan saya doain firman. Saya berdoa di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya declare kepada Tuhan, Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan usus. Saya sebutkan, udah menyembuhkan usus saya sembuh. Padahal saya belum sembuh, tapi ternyata karena sudah jadwal di kolonoskopi itu, sebenarnya pada saat itu mungkin saya sudah sembuh, tapi saya kan gak nyangka juga kalau saya sudah sembuh. Dan pada saat kolonoskopi ternyata gak ada menemukan. Terus anak saya kan yang temani saya, terus gimana dok? Nggak ada apa-apa. Terus obat ada nggak? Nggak ada, mau obat apa gitu. Dokter jawab begitu. Ya itulah kalau ketemu dengan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kita selalu, karena firman itu, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Kita mau mengenal Tuhan, makanya kita
terus perkatakan firman itu, mendeklarkan firman itu. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, kita perkatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau udah berjanji ini. Tapi bukan kita datang terus kita nodong-nodong seperti begitu. Kita punya hati, kita merendahkan diri. Itu kan merendahkan diri mencari wajahku, Tuhan bilang. Merendahkan diri mencari wajahku berarti kita sujud di kaki Tuhan. Berdoa memuji menyembah Tuhan. Nah, Tuhan menjawab doa-doa kita, melawat kita. Yang ketiga, ini saya baru dapat ini, memiliki beban untuk orang lain. Nah, coba kita baca, ini firmannya nggak saya siap ya, saya baru dapat juga tadi malam. Minta tolong ada yang baca Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139. 139. Oh, 100. Ayat 4. Ya. Mazmur 139 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui ya Tuhan. Nah, jadi memiliki beban untuk orang lain. Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu. Umpamanya orang lain tuh bukan cuma orang di luar ya. Orang lain tuh jangan diri kita sendiri. Orang lain tuh mungkin anak kita, suami kita, saudara kita. Itu orang lain. Nah, Tuhan bilang sebelum engkau mengucapkan itu pun aku sudah tahu. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan minta apa? Kita ini jadi perantara. Kita harus sampaikan kepada Tuhan. Kita harus jadi perantara. Untuk anak-anak kita doakan. Untuk suami kita doakan. Dan mungkin kita katakan, Tuhan, anakku ini terlalu nakal, gitu ya. Sangat nakal, nggak bisa diatur. Itu contohnya seperti gitu. Tapi kita sebagai perantara di dalam keluarga kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ini anakmu ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Roh Kudus jamah dia supaya dia berubah. Jangan dia dimarahin terus. Anak nakal nggak bisa apa-apa, bodoh. Nah, itu nggak boleh seperti begitu. Tapi kita sebagai perantara, kita sebagai orang tua, kita datang kepada Tuhan, bawa nih Tuhan, ini anakku Tuhan, ini suamiku ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang mengubah dia, gitu. Seperti begitu. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Sebagai ibu kita itu seperti pintu gerbang. Kita seperti pintu gerbang, sebagai perantara kita bawa semuanya, kita bawa kepada Tuhan. Tapi kita harus benar-benar duduk di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Disitulah, jangan kita menggosip keluar. Suami gua gini. Anakku nggak kayak anak tetangga yang suka pintar, apa-apa bisa berprestasi. Enggak seperti gitu. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Pasti ada hal-hal yang berbeda yang ada pada diri kita, diri suami kita, anak kita. Tapi kita sendiri harus sebagai perantara. Kita sebagai pintu gerbang. Kita bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang taruh anak ini ya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang mengubah. Roh Kuduslah yang mengubah. Kalau orang tua dengan kekerasan gak akan bisa. Tapi kalau Roh Kudus yang merubah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, pasti akan terjadi perubahan demi perubahan. Apapun masalah kita sekarang ini, yang tadi saya katakan, firman adalah benih. Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Firman itu kesaksian-kesaksian saya. Tapi apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Atau apa yang masih menjadi pergumulan kita yang belum Tuhan jawab? Ayo datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Katakan lewat firman Tuhan. Untuk itu kita harus sering-sering, tiap hari memuji menyembah Tuhan. Berdoa mencari wajah Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Di waktu-waktu ini kita nggak bisa
kita lihat keadaan di luar yang tadi awal saya katakan. Kita lihat keadaan di luar kita yang macam-macam. Tapi bukan berarti kita masa bodoh, biarin aja mau itu terjadi. Bukan seperti begitu. Tapi kita jangan lihat keadaan itu, kita terseret dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, kalau kita bersama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Berapa orang yang susah di luar, apa yang terjadi. Tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yaitu memuji menyembah Tuhan, berpuasa, baca firman Tuhan, saya percaya mujizat akan terjadi. Karena kalau Tuhan mau taruh rema di dalam hati kita, kalau kita tidak baca firman Tuhan, rema apa yang Tuhan bingung juga ya, mungkin Roh Kudus mau taruh rema apa sedangkan kita nggak tahu isi firman Tuhan. Kita bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu Tuhan, kebenaran itu firman Tuhan. Tapi kita sendiri tidak baca firman Tuhan. Ya enggak ada rema yang kita dapat. Akhirnya dari pemikiran kita sendiri. Jadi itu firman yang saya sampaikan, saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan di dalam hati kita masing-masing dan menjawab pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita, apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman sudah disampaikan dan hamba percaya Roh Kuduslah yang menerjemahkan semuanya itu Tuhan. Karena firman itu adalah benih yang ditabur ya Tuhan, yang bertumbuh berbuah ya Tuhan, berlipat kali ganda bagi kami semua ya Tuhan. Dan bekerjalah ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua, masing-masing ya Tuhan dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi kami semua ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman yang sudah kami sampaikan di saat ini, Roh Kudus bekerja lebih lagi, terjadi terobosan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pas agape terjadi penuaian berlipat kali ganda, jiwa-jiwa untuk Tuhan, jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin.